Halo Blackpers, welcome on Two Wheelers Modification. Bersama gua Ferry Wibowo dari Klima Custom. Mau memperkenalkan hasil modifikasi Honda CB 150 bergaya Street Fighter. Simak kelanjutannya. Momentum modifikasi CB 150R ini karena di sini cukup banyak part-part limbah moge. Jadi saya modifikasi CB ini pakai part limbah moge supaya kesan Street Fighter-nya itu lebih dapat dan moge look. Ya karena emang dari ownernya meminta untuk berkonsep Street Fighter, jadi kebetulan gua rubah buat jadi Street Fighter biar kelihatan lebih gagah juga, lebih keker. Dari customer sih mintanya untuk dibikin gaya Street Fighter, cuman dia juga menyerahkan semuanya sama gua. Jadi ya konsep yang gue bikin ya Street Fighter minimalis lah, jadi nggak terlalu ekstrim-ekstrim banget. Bagian pertama kali itu di kaki-kaki, karena kita mencari garis lurusnya dulu untuk velg depan dan belakangnya. Jadi yang utama itu kaki-kaki, baru kita lari ke bagian bodi. Kalau untuk perubahan belakang itu kita perlu setting lagi di bagian busing, itu kita bikin busing ulang. Tapi kalau untuk bagian depan karena upside down-nya menggunakan GSX 600, jadi sama-sama dari Suzuki, itu udah tinggal pasang aja. Untuk bagian bodi, terutama bodi belakang, saya menggunakan plat galvanis 1,2 mm dibentuk menyerupai frame-nya. Untuk kesulitan sih ya paling hanya soal finishing aja, biar supaya lebih rapi. Untuk undercoil itu masih copotan dari CBR 250, jadi tinggal bikin bracket baru aja. Untuk headlamp custom, itu reflektornya menggunakan Supra X125, tapi untuk covernya custom fiber. Spakbor depan juga custom fiber. Untuk spakbor depan kita pilih custom karena mengikuti bentuk dari headlamp yang bodinya agak runcing-runcing, jadi spakbornya dibuat agak tajam-tajam untuk mengikuti bentuk headlamp. Untuk spakbor belakang dan cover rantai itu masih bawaan dari arem Yamaha R1, jadi masih original, hanya dilapis karbon Kevlar aja. Untuk cat hologram, untuk saat ini emang lagi rame ya, lagi naik daun lah istilahnya. Untuk kesulitannya sih ya emang harus sabar untuk pengaplikasiannya, karena tahapan-tahapannya itu cukup makan waktu. Seperti setiap lapisan itu kita harus tunggu benar-benar kering baru naik ke lapisan selanjutnya, supaya partikel hologramnya itu lebih dapat, lebih padat. Jadi waktu ketika kena sinar itu efeknya itu lebih bagus. Di hologramnya sendiri itu ada 3 lapis. Untuk cat dasarnya dan hologramnya itu 3 lapis, dan pernisnya itu sendiri 4 lapis. Untuk velg di sini karena velgnya pakai Suzuki Hayabusa Gen 2, itu untuk kesulitan depan sih nggak ada kesulitan ya, karena upside down juga udah menggunakan dari GSX 600, jadi udah langsung bisa pasang, hanya penyesuaian busing sebelah kiri aja sedikit. Untuk belakangnya buat busing ulang dan bikin bracket kaliper baru. Untuk ban pakai Pirelli Super Corsa di tipe soft compound. Ukuran depannya 120/70, untuk ukuran belakangnya 200/50. Pirelli Super Corsa itu ya untuk mencari nyamannya aja, karena dia soft compound, jadi supaya lebih mencengkram aja di jalan, di aspal. Rantai menggunakan TK Racing, untuk gearnya juga dari TK Racing yang gear buta kita custom untuk supaya PNP di velg Hayabusa Gen 2. Untuk performan, kebetulan CB 150 ini udah swap engine, jadi pakai CBR 250R single cylinder. Untuk performa sih
dia udah bagus, udah enak. Cuman kita masih melakukan porting polish dan pergantian elektronik ke ECU-nya menggunakan ECU Eraser RC Mini 4. Untuk tenaga yang dihasilkan, untuk tenaga awal standarnya dia dapat 20 HP. Setelah menggunakan ECU Eraser RC Mini 4 itu bisa naik 25 HP karena juga didukung oleh perubahan mesin porting polish. Saat itu kami uji di mesin dyno test milik Ultraspeed Racing. Untuk part pendukung mesin kita juga merubah part radiator itu menggunakan B-Pro karena supaya tidak lebih panas di mesin, jadi perlu pendinginan yang ekstra juga, makanya kita ganti produk dari B-Pro yang lebih besar. Ya, untuk bengkel rekanan saya berkolaborasi sama Gerek 51 Racing Team untuk performa mesin. Kita serahkan ke sana karena di sana bengkel spesialis Honda, dia biasa upgrade mesin CBR, jadi sudah hafal dengan mesin CBR 2,5, jadi kita percayakan ke Gerek 51 Racing Team. Untuk kiatnya udah beberapa kali membuat gaya Street Fighter dan ini udah yang ketiga kalinya, karena emang untuk fashion ini itu bisa dibilang cukup bagus juga. Di motor juga kelihatan gagah, kelihatan garang di jalan, jadi sang owner juga memilih style Street Fighter untuk motornya ini. Untuk modifikasi CB150 ini untuk sementara sih masih belum final karena masih ada pergantian part lagi yang pengen diganti dari ownernya. Jadi ya untuk sekarang masih seperti ini, tapi untuk next ada upgrade lagi untuk di bagian kaki-kaki. Untuk budget modifikasi sudah menembus angka 40 jutaan ya untuk CB150R ini plus mesin. Harapan untuk customisasi roda 2 di Indonesia supaya lebih kreatif lagi, supaya lebih maju lagi untuk dunia modifikasi, untuk modifikator-modifikator Indonesia. Semoga lebih bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri. Arti modifikasi buat gue ya karena modifikasi itu juga menentukan jati diri owner yang punya motornya sendiri untuk mengacu ke arah mana untuk memodifikasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Black Experience. Ikuti terus perkembangan modifikasi dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.